tidak ada satu negara yang berani memberikan jaminan bahwa dalam jangka panjang dia aman. Nggak ada. Bahkan ketika kita bicara jangka pendek pun istilahnya emergency use, penggunaan darurat. Itu karenanya manusia menjadi laboratorium total atas ya, dari mulai waktu itu divaksin aja kan itu belum dites sebetulnya ya, belum masuk di emergency use istilahnya emergency use. Ya. Nah kalau begitu di tengah yang namanya belum ada kepastian jangka panjang dia aman atau tidak. Dulu sebetulnya di dalam konteks kita bicara politik, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan itu menjadi 3 pokok kebijakan negara yang paling penting untuk membangun public services itu. Nah, balik lagi di dalam konteks ini sebetulnya kan ya sama aja rentetan pada saat kita bicara tentang ya ada yang selalu nggak mau kalau saya bicara ini kan perseteruan peradaban. Kayak gitu kan dalam konteks itu. Lembut ya perseteruan itu. Ya, perang peradaban. Perang peradaban kayak gitu ya. Jadi kalau kembali lagi kita selalu bahas ya dalam diskusi di YouTube di video-video yang lalu. Kan mudah sekali kan sebetulnya ya antara ideologi komunisme, kapitalisme dan kemudian ke Islam ya di dalam konteks itu. Makanya Indonesia menjadi yang disebut kayak field gitu ya. Jadi tempat ruang di mana sebetulnya kita ini diperebutkan kalau bisa dikatakan seperti itu, sejauh mana bisa dikuasai sebagai negara Muslim terbesar di dunia, negaranya kaya raya, sangat strategis posisinya, sehingga kalau tadi kekuatan timur dalam arti former USSR ya Rusia, tapi masih ada juga dari Cina yang sebetulnya masih between quote di situ simbol dari komunisme kalau di dalam konteks political ekonomi kan. Nah, tapi Barat kan dengan kolonialisme, dengan recolonialization. Terakhir kita bicara apa? Kolonialisme baru, gitu ya, mengubah lagi dengan segala macam pendekatan dengan perkembangan teknologi, akhirnya ya. Dan kita selalu dikasih gitu, oh ini demokrasi, gitu kan, oh ini HAM, oh ini dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya cuma instrumen-instrumen. Di balik beyond itu semua adalah perang peradaban itu tadi. Siapa yang akan menang di dalam konteks itu? Siapa yang ingin menguasai peradaban dalam konteks itu? Yahudi, kemudian Cina kayak gitu ya. Walaupun kalau di Amerika nggak mau, oh ini nggak mau, tapi kan sebenarnya kekuatan di balik itu tetap aja di situ ada. Dan kemudian kekuatan dari kelompok Islam yang sebagai satu agama yang dia menjadi itu ya, menjadi kekuatan yang luar biasa yang sulit gitu. Makanya tadi Anda manusia apa sih sebetulnya? Toh semuanya juga akan mati kayak gitu. Kenapa kita tidak membangun peradaban rahmatan lil alamin yang kayak gitu kan? Kenapa selalu senang dengan merekayasa yang beyond itu? Kadang-kadang kalau scholarsnya sejauh mana dia tahu kayak gitu bahwa itu adalah bagian dari instrumen, bagian dari mekanik kecil gitu, instrumen dari fitur-fitur kecil. Ya, kalau Anda tidak melihat dengan iman, memang dianggapnya ya scholars, perkembangan teknologi, perkembangan biologi, perkembangan senjata nuklir, senjata biologis dan sebagainya, itu dianggapnya tidak ada konsep di balik itu. Ya kalau kita bicara etika kayak gitu ya, filsafatnya, tapi filsafat kan logika, akal. Kan nggak bisa semuanya dijelaskan dengan logika, akal itu, kan ada yang lebih tinggi dibandingkan logika itu. Kolbu kayak gitu ya, jiwa kita sebagai manusia yang ingin menjaga bumi dari kerusakan-kerusakan tangan manusia, yang kayak gitu kan sebetulnya. Nah, balik lagi ke itu, sebetulnya apa yang dicari?
penguasaan dunia, mau hidup sendirian kan nggak enak juga mau hidup sendirian. Atau kita semua dijadiin budak, terus kemudian ada sekelompok elit, segerombolan mob birokrasi mobokrasi. Jadi segerombolan orang yang ingin menguasai dunia. Cuma segerombolan, makanya kan cuma kabal, istilahnya kabal. Segerombolan orang itu yang ingin menguasai dunia, terus mau apa? Terus kita dijadiin apa? Budak-budaknya atau bagaimana? Nah, pemahaman beyond itu kan harus difahami dengan baik oleh kawan-kawan kita. Kalau ada bacaannya boleh, kalau nggak punya bacaan nggak bisa. Kan beyond that itu kan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu. Ilmu iman itu di situ. Jadi kalau membaca itu Anda harus tunduk dulu dan patuh dulu. Iya, jadi bukan akal segala-galanya. Sementara mereka lebih antropobosentris kayak gitu kan ya. Pusatnya adalah manusia, antropologi di dalam konteks itu. Padahal kita kan ada Sang Maha Pencipta. Nah, kita mau apa? Nah, kembali lagi di dalam konteks resistensi di barat ya, terutama di negara-negara, di kota-kota di negara-negara barat ini kan luar biasa. Di satu sisi mereka merekayasa, tapi kan rekayasa manusia kan pasti ada bolongnya kan. Rekayasa kan manusia kan nggak ada yang sempurna. Iya. Hanya Allah yang bikin rekayasa. Nah, disitulah kebongkar bagaimana niat mereka di balik vaksin ini sampai booster itu muncul. Oke, Bang, kembali lagi di dalam konteks isu utama kita ya, untuk melihat ini tadi kan rentetan untuk melihat bagaimana perang biologis sebetulnya ya. Kemudian pada akhirnya digemparkan dengan COVID-19 yang seperti itu, terus kemudian juga kalau Bang Nursi kan selalu bicara sebetulnya ini adalah perang farmasis yang cuma segelintir orang yang menguasai obat kayak itu ya, farmasi di dunia. Dan ternyata juga dibawa ke Indonesia juga menjadi pertarungan-pertarungan untuk mengumpulkan uang kayak gitu ya dengan PCR, dan kebetulan pejabat berkelindan dengan bisnis, terutama yang paling mencolok itu bisnis PCR, karena akhirnya menjadi persoalan-persoalan yang semakin kompleks ya. Kalau tadi bicara VUCA kayak gitu, kompleksiti di dalam konteks itu. Balik lagi kepada isu vaksin, anti vaksin, dan kemudian rentetan ini sampai di mana? Kita mau bicara ini sampai kapan sebetulnya kalau dilihat dari kondisi kekinian, karena kadang-kadang itu dipakai kayak gini, Bang. Oh iya, nanti bulan ini akan muncul. Sekarang kan muncul Omikron. Oh, sudah ada yang kena. Omikron. Kemudian sekarang Delta Omikron. Sudah Delta lagi, sudah ini lagi yang katanya tidak seberat seperti yang sebelumnya, dan itu kita seperti dengan isu penyakit kan kita sepertinya sami'na wa ata'na kayak gitu ya. Kita tuh percaya sampai kita tidak ada perdebatan. Padahal kalau ilmu pengetahuan kan itu tempat kita berdebat kayak gitu. Nah, ini bagaimana nih kalau dilihat dari konteks di beyond vaksinnya sendiri sampai perkembangan kekiniannya. Setelah kita tadi panjang ya dari akhir abad lalu, kemudian 2 dekade terakhir abad ini. Ya, kalau ngelihat Amerika, saya sekali lagi karena Amerika adalah kiblat bagi banyak orang gitu ya. Kan kalimat penting dan sekutunya biasanya. Dan sekutunya. Kan kalimat penting yang muncul dari penolakan Donald Trump terhadap COVID adalah follow the science. Gitu ya. Gitu ya? Follow the science. Ya, akhirnya mendewakan. Science itu segalanya. Iya, gitu. Padahal kalau kita lihat perdebatan antara ilmu pengetahuan, sains gitu ya, dan bagaimana ilmu pengetahuan itu sendiri berkembang, knowledge and science misalnya gitu. Maka persoalan pokoknya adalah apakah di balik COVID dan vaksin ini memang ada persoalan kebenaran yang bisa diuji. Kenapa muncul pertanyaan kayak gitu? Karena ternyata ketika kita bicara vaksin, tidak ada satu negara yang berani memberikan jaminan bahwa dalam jangka panjang dia aman.
Nggak ada. Nggak ada. Bahkan ketika kita bicara jangka pendek pun istilahnya emergency use, penggunaan darurat. Itu karenanya manusia menjadi laboratorium total atas ya dari mulai waktu itu divaksin aja kan itu belum dites sebetulnya ya, belum masuk di emergency use istilahnya emergency use. Ya. Nah kalau begitu di tengah yang namanya belum ada kepastian jangka panjang dia aman atau tidak, dan sementara kita lihat ada korban dari artis, anak-anak, ada korban anak-anak, ada korban dari pesepak bola. Dan bola. ternyata mereka harus tanda tangan ya. Tanda tangan tidak boleh menuntut. Iya. Itu karena gagas saya, jadi ada beberapa, jadi sekitar bulan November, Oktober-November, ada beberapa teman nanya, gimana cara kita ngelawan vaksin? Saya bilang pakai undang-undang kesehatan. Kalau bilang undang-undang kesehatan juga nggak bisa mereka terima, ya sudah, sodorin aja satu soal perjanjian yang menyatakan bertanggung jawab. Yang kedua kemudian memang pernyataan, andai kata terjadi apa-apa, dia harus mengganti rugi. Ganti ruginya sebutin. Diasuransikan nggak semua yang kena divaksin itu? Enggak. Nggak ada asuransinya? Nggak ada. Nah, lalu berikutnya, kenapa negara sampai memaksa? Nah, kalau tidak mau bertanggung jawab. Iya, kenapa negara sampai memaksa? Seolah-olah ini lebih dari agama. Kan pernah kita bicarakan itu. Iya, betul. Lebih dari agama. Nah, lalu persoalan berikutnya, kalau begitu, apa dong arti hak asasi manusia dalam soal layanan kesehatan? Apa dong artinya hak sukarela dalam penentuan layanan kesehatan dalam undang-undang kesehatan? Apa dong artinya bahwa yang namanya tubuh Anda adalah milik Anda, bukan milik negara? Ya. Karena itu harus dimasukkan ya dalam tubuh. Sementara kalau prokes misalnya jaga jarak, itu pakai apa namanya masker. Saya pakai masker kayak gitu. Ini kan sebetulnya that's apa namanya kita menjaga orang lain kayak gitu kan. Tapi kalau tubuh kita diisi, disuntik ya vaksin yang kita nggak tahu apa itu di dalamnya. Ya, di balik itulah sampai akhirnya tadi cuman Jepang dan Amerika yang berusaha meyakinkan masyarakatnya jika terjadi ada kerugian atau ada akibat-akibat jangka panjang, keluar pernyataan negara bertanggung jawab. Tapi muncul lagi perdebatan di mereka sendiri. Oke, jika jangka panjang terjadi apa-apa, ya itu karena pola hidup Anda yang salah katanya, bukan karena vaksin. Susahkan pembuktiannya. Jadi kalau kayak gitu. Jadi artinya itu yang disebut dengan tidak pasti jadinya. Makanya disebut tadi inilah era kegagalan. Apalagi kemudian dilihat demo besar-besaran di hampir negara-negara hebat itu, negara-negara yang disebut negara-negara cerdas. Ini kan yang demo ini negara-negara yang cukup berpendidikan, yang tingkat bacanya, kemampuan bacanya, literasinya tinggi. Iya, betul. Anda bayangin nggak di negara-negara yang demikian literasinya tinggi melakukan protes? Akses kepada informasi juga luar biasa. Mereka melakukan, dan ribuan yang protes itu. Nah, kalau begitu muncul, boosternya mau kemana dong kalau begitu? Kenapa mesti di booster, dan kenapa sampai yang namanya Biden memastikan bahwa booster ini akan terlaksana? Dan kemudian nanti on lagi setelah booster apa? Ya itu mereka bilang sampai 4-5 kali lagi nih, ada 2 kali lagi. Dan akhirnya yang terjadi adalah yang dampaknya itu urusan warga negara administrasi ya, ngurus administrasi bagi warga negara juga dihambat. Kalau nggak ini nggak boleh. Saya teringat film The Dead Zone Into the Plague yang Juli 2003 itu, bahwa ini tidak melulu pada persoalan vaksin yang berbahaya. Saya juga teringat Tax Mars, gitu ya. Soal tadi the MAC-based Global Human Control System. Lalu saya teringat beberapa buku lain yang menunjuk bahwa tadi dari persoalan rekayasa genetika, mundur ke belakang ke cloning, mundur ke belakang bagaimana revolusi biologi, ujung-ujungnya adalah soal penguasaan dunia yang basisnya adalah mengontrol keuangan dunia, mengontrol kekayaan dunia, mengontrol atau tepatnya memusatkan kekayaan dunia hanya pada segelintir orang. Muncullah metaverse yang hanya dikuasai oleh 7 perusahaan. Di belakang 7 perusahaan metaverse inilah kemudian muncul hanya nanti beberapa bank sentral yang bermain. Hanya bank sentral ini betul-betul mengerti akses teknologi pada metaverse yang bisa melakukan kuasa atas cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu bukan e-wallet. Cryptocurrency itu bukan e-money. Cryptocurrency itu bukan cuma sekedar Anda melakukan pembayaran hanya berdasarkan QR code. No, bukan sekedar itu. Something beyond that adalah, sesuatu di balik itu adalah bagaimana nilai tukarnya dan bagaimana underlying transaction-nya, transaksi-transaksi dasarnya, dan bagaimana aset yang Anda punya. Di situ muncul satu metode, sesungguhnya
betapa pentingnya mengkonfirmasi bahwa Anda adalah Husnul Maria. Ya. Bagaimana Terus saya? Pergi ke itu tadi, Iya. yang apa namanya, makanan cepat saji aja harus check in, Iya. check out. Jadi Siapa yang mau begitu? Ada sih. dunia yang hendak dikontrol itu adalah harus dipastikan inilah Husnul Maria. Terkoneksi dengan HP-nya, terkoneksi dengan BTS-nya, terkoneksi dengan satelitnya, terkoneksi dengan uangnya, terkoneksi dengan transaksinya. Dan pergi kemana-kemananya. Iya, termasuk jaringannya. Bahkan sakitnya Anda juga akan termonitor dengan baik. Anda berhubungan dengan misalnya nenek warisman, teleponnya kapan, itu juga akan ketahuan. Anda berhubungan dengan Ihsanuddin Nursi, kontaknya kapan, WA-nya kayak gimana, itu kebaca semua. That is a part of control system. Itu kebayang nggak bahwa itu hanya dilakukan oleh... Jadi ini nanti para oposisi ini juga mengontrol itu kan. Habis. Bagaimana kita mau bicara tentang demokrasi, itu mobokrasi. Nah, itulah new normal. Itu bagian dari new normal, Husnul. Inilah yang disebut dengan tatanan dunia baru. Jadi new normal itu adalah new world order atau tatanan dunia baru yang dikuasai oleh segelintir penguasa teknologi di metaverse, dikuasai oleh segelintir bank sentral yang menentukan tentang collateral base-nya berbasis pada kekayaannya. Lalu kemudian underlying transaction yang mereka ketahui dan seluruh kehidupan Anda itu mereka bisa ikuti. Penguasa teknologi di metaverse dikuasai oleh segelintir bank sentral yang menentukan tentang collateral base-nya berbasis pada kekayaannya. Lalu kemudian underlying transaction yang mereka ketahui dan seluruh kehidupan Anda itu mereka bisa ikuti. Sudah ditentukan, makanya ada disamakan fashionnya sama, ininya sama. Kita harus kebijakan-kebijakan negaranya, kalau enggak Anda nggak dijadikan pemimpin. Dan karena itu Anda wajib tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan vaksin, pada ketentuan booster, agar memang Anda bisa dikendalikan. Sepanjang Anda tidak bisa tidak mau vaksin, ya Anda termasuk yang disingkirkan dan Anda dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk hidup bersama-sama. Disitulah terjadi pemilahan mana yang sesungguhnya logis. Ini kejam, Husnul. Saya bilang aja sama, ini kejam. Anda yang vaksin itu dianggap sebagai orang-orang yang normal. Sementara Anda orang-orang yang tidak mau divaksin sebagai orang-orang abnormal. Bahwa Anda yang divaksin adalah orang-orang yang mendukung kesehatan masyarakat. Loh. Padahal tadi kita bilang salah satu indikator kedaulatan sebuah negara adalah indeks kesehatan. Tapi ketika Anda tidak mau divaksin, Anda termasuk orang yang menurunkan bobot kedaulatan. Terbalik-balik nggak berpikirnya? Itu yang disebut dengan era kegagalan. Menarik kan? Jadi artinya bagaimana kita memahami perspektif itu, bahwa ini adalah sebuah era kegagalan. Padahal untuk memahami the truth. They believe dengan knowledge gitu ya. Kontestasi tentang science sendiri, kenapa nggak diikut sertakan sebagai satu variabel diskursus dalam konteks? Saya ingin cerita, Husnul. Di Amerika itu ada tuntutan tentang sebuah perusahaan farmasi yang melahirkan vaksin ke permukaan. Anda harus bertanggung jawab katanya. Kenapa mengakibatkan dampak-dampak tertentu pada anak kecil? Dituntut, Husnul. Dituntut. Dan kita ada kan anak-anak SD yang... Tapi tidak bisa dikonfirmasi datanya. Dan kemudian lebih bebas tanggung jawab. Itu apa artinya? Ketika kita konfirmasi tentang data-data anak-anak itu, apakah memang begitu? Kita nggak bisa konfirmasi. Jadi artinya kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologinya menjadi diragukan. Jadi artinya dalam bahasa yang selain, loh, Anda kalau gitu cuma ngikut apa yang kita sebut sebagai ultra modern slavery system. Ya, sebagai budaknya. Ya? Budak dari sebuah ultra neoliberal. Ultra neoliberal itu basisnya tadi. Peternaknya siapa? Jadi saya terus terang, saya selalu kayak gitu akhirnya, peternaknya siapa ini kayak gitu kan? Jadi pertanyaannya gini, Husnul, kalau begitu sebenarnya bangsa Indonesia sedang menuju kemana? Bangsa yang sedang menuju pada ketertundukan dan kepatuhan pada sistem global yang sesungguhnya mengarah pada total materialisme, atau tetap pada... Waktu lalu terakhir kita bicara tentang khilafah materialisme. Itu tadi, ketertundukan dan kepatuhan pada globalisme yang basisnya seperti itu, global materialisme itu, atau kita memang tunduk pada filosofi kita. Kita punya Pancasila, kita punya kata pokok. Itu pertanyaan besarnya. Jadi artinya ketika Anda memaksakan vaksin, Anda mengikuti BOSE segala macam, sesungguhnya ada sebuah peran yang wajib kita pertanyakan. Kapan Anda menyatakan bahwa Anda sesungguhnya segenap tumpah darah bangsa Indonesia dilindungi? Melindungi segenap tumpah darah. Ya, itu kalimat dan percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Coba gimana?
Itu gimana? Ini percaya kepada vaksin, jadi menuhankan vaksin. Nah, itu tadi gimana tuh jadinya? Ini kalau di pemilu ada lagi, percaya kepada hasil survei. Jadi surveinya jadi Tuhan. Pollster survei. Jadi kalau itu, ada kan sekarang lagi rame nih katanya di 2024 calon-calon, terus percaya gitu. Emang Tuhan tuh survei-survei itu. Nanti kita bahas itu di bagian dengan korupsi. Bahan kedua nanti kita bahas itu. Kita jadi, bicara soal gimana korupsi. Nih kita apa namanya, kesimpulannya gimana nih, Bang? Kesimpulannya pertama. Posisi tadi. Begini. Vaksin. Pertama, kita minta pada pemerintah Republik Indonesia. Jalankan amanah konstitusi. Bahwa pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jalankan amanah konstitusi bahwa pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa. Dia cerdaskan. Vaksin itu tidak mencerdaskan. Kalau saya, karena sederhana, saya setiap ketemu orang yang terkena darahnya mengental, saya tanya, pasti habis divaksin? Iya bang, kok jadi kelihatan bego? Iya bang, ini habis divaksin 2 minggu kemudian darahnya mengental. Loh gimana? Iya nih kami jadi terpaksa karena ngelihat, sorry itu saya harus sebut seseorang ya, tapi saya kasih inisial aja, TA misalnya. Iya tuh jadi kelihatan orang yang tidak berdaya apa-apa. Iya si Anu jadi begitu tuh, darahnya jadi mengental. Loh. Lalu bagaimana tanggung jawabnya? Lalu kita lihat anak-anak juga begitu, kejang-kejang gak kerum, bahkan ada yang meninggal. Nah, ini bagian dari melindungi segenap tumpah darah bangsa, ini bagian dari mencerdaskan atau bukan? Kan gitu pertanyaan. Apakah memang dengan vaksin lalu kemudian menyejahterakan atau enggak? Kalau sementara dari proyek COVID sampai ke vaksin hanya mengakibatkan orang kaya makin kaya, miskin orang makin miskin. Makin miskin karena gitu nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, nggak bisa itu. Pemiskinan struktural istilah saya. Pemiskinan struktural terjadi di situ. Ini gimana nih? Jadi kalau Anda tanya selesaikan aja itu. Jalankan amanah konstitusi. Jadi ketika Anda bicara politik anggaran, maka politik anggarannya harus menjawab bagaimana melindungi segenap tumpah darah bangsa dalam cara-cara yang benar. Bukan sekedar dalam istilah terminologi, dalam cara-cara yang sehat, tapi sehat dalam ukuran nggak benar gitu loh maksud saya. Bahkan yang institusi tertinggi di United Nations yang WHO saja kan sudah mengubah. Husnul, ketika Anda sampai pada soal WHO, saya dapat kiriman dari luar tentang candaan yang paling konyol di dunia. Ini hari ini ngomongnya X, besok ngomongnya Y, besok ngomongnya Z. Itu dilakukan dalam kajian CDC, dalam kajian WHO, dalam kajian Gavi. Yang saya sebut sebagai tiga-tiganya melakukan unholy alliance. Dulu kan di awal-awal juga mereka juga. Iya, jadi artinya ketika kita Husnul tanya pada saya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada tesis kita dari sejak awal, bahwa United Nations, IMF, World Bank, termasuk di dalamnya kan WHO ini kan semua instrumen. Instrumennya mereka di dalam konteks menguasai dunia. Fitur-fitur mereka di dalam menguasai dunia lah. Ini kan juga kita harus cerdas bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita kalau kita belum memiliki apa, kan kita diajarkan juga strategi-strategi perang kayak gitu ya. Perang gerilya maksudnya. Kalau Anda tidak bisa perang melawan langsung kepada United Nations dengan WHO-nya kayak gitu, seperti apa yang bisa dilakukan di dalam konteks itu kan banyak sebetulnya. Kalau itu dilakukan, suka tidak suka Anda meminta para petinggi negeri ini dan masyarakat cerdas Indonesia untuk keluar dari kotak Pandora. Gitu lah, harusnya kan begitu. Keluar dari kotak Pandora. Karena tadi keluar dari arus utama. Nggak cukup hanya dengan akal. Betul. Tapi kan kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya yang tadi Bang Nursi bicara tentang hikmah. Kayak gitu. Hikmah itu diambilnya dari agama. Nah, jadi sesungguhnya Husnul, kita sedang Tuhan jadinya kayak gitu loh. Bukan vaksin, bukan UN, bukan WHO, bukan Gavi, bukan CDC gitu. Jadi sebenarnya kita sedang mengajak pemirsa IC The Show, please dapatkan hikmah atas peristiwa ini dengan berpedoman pada pentingnya kalau negara tidak mampu melindungi segenap tumpah darah bangsa, maka gunakan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Gitu. Seorang kepala keluarga itu juga bisa saja pada level nasional, pada level bahkan pada level pribadi dan keluarga, Husnul. Ya, memang pribadi dan keluarga kan. Tapi sebagai pemimpin dia juga harus melindungi. Betul. Gitu. Dan berikutnya setelah ku anfusakum wa ahlikum nar wa tasimu bihabiyah jami'a wala tafarraqu. Jadi jangan ikuti model vaksin, model COVID yang memutus mata rantai silaturahim secara langsung.
Itu kata kuncinya Husnul. Jadi jangan pernah ikut memutus mata rantai silaturahim secara langsung. Karena di balik silaturahim langsung itu ternyata ada berkah, bukan sekedar berkah yang biasa, berkah yang luar biasa. Insya Allah. Salah satu poinnya adalah berkah keimanan dan berkah keilmuan. Yang berkah keilmuan dan keimanan itu mengakibatkan derajat manusia menjadi lebih baik gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya. Karena sebetulnya diskusi-diskusi tentang ilmu dan hikmah kayak gitu ini kan kita menggunakan akal, tapi juga harus menggunakan, karena tidak semua hal di dunia ini bisa difahami dengan akal, tapi kita kembalikan lagi bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang maha segalanya, maka pelajari semuanya itu dengan baik. Kalau seperti itu kan insya Allah barokah kayak gitu loh. Jadi kalau ini sebagai, sebetulnya ini juga kemarin kan ada gempa lagi. Nah ini kan semuanya juga Anda menggunakan akal, akhirnya dipindah aja ibu kotanya kayak gitu. Padahal urusannya tidak cuma sekedar Anda mau pindah ibu kota, kalau urusan bencana ya mau dipindah ke Kalimantan, nggak taunya banjir juga. Iya. Nggak taunya kebakaran juga kayak gitu kan. Nah jadi semuanya itu kita kembali lagi, mari kita urus negara ini dengan hikmah itu tadi. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk tegaknya kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang. Iya. Begitu Bang. Ya. Mudah-mudahan ya pemirsa IC Real Show ikuti terus perbincangan kita, diskusi kita. Bang Mursi ini kita lagi mendokumentasikan pikiran-pikiran Bang Mursi. Mudah-mudahan kita bisa menarik hikmahnya itu tadi ya, dan kita terus-menerus kita cari. Sebagai seorang ilmuwan tentu saja kita teliti terus, kita kaji terus supaya kita mendapatkan yang terbaik, tapi tentu saja dengan berserah diri juga, bahwa pada akhirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi tetap aja kita harus berserah diri kepada Allah, karena kekuatan yang maha memiliki semuanya. Saya pikir sampai di sini, kalau kami salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.